Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup kami, buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Kami sungguh percaya kami ada sebagaimana kami ada hari ini karena semua karena cinta Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Sebab itu ya Tuhan, dengan apakah kami dapat membalas segala kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kami? Kami hanya rindu membawa setiap korban pujian kami, korban syukur kami di hadapan Tuhan. Sebab kami percaya, kami merindukan Engkau Allah yang hadir, yang selalu memberkati kehidupan kami. Kami percaya dengan apakah kami dapat menarik kuasa daripada tempat ini hanya lewat pujian penyembahan kami. Sebab kami percaya Allah bertata di atas setiap pujian penyembahan umat-Mu di tempat ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mau percayakan, kami mau serahkan hati kami, pikiran kami, sepenuhnya hidup kami di tangan pengasihan Tuhan. Kami sungguh berdoa pada pagi hari ini, Roh Kudus, mari bersama-sama di tempat ini melakukan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami mempersiapkan hati kami. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Mari silakan duduk saudara. Setiap kita percaya di tempat ini, satu hal yang kita rindukan, berada di dalam hadirat Tuhan, menikmati kasih-Nya Tuhan. Sebab kita percaya di dalam hadirat Tuhan ada sukacita, di dalam hadirat Tuhan ada kelegaan, di dalam hadirat Tuhan ada kelepasan. Saat ini ya Tuhan, satu hal yang kami rindukan, kami rindu di dalam hadirat-Mu, menikmati Engkau ya Tuhan, di dalam hadirat-Mu, berdiam di dalam Engkau ya Bapa. Haleluya yang mulia, haleluya. Kami sungguh percaya Allah yang hadir di bait kudus. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya, datang dengan senang hati-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tak sungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami sungguh percaya saat ini hidup kami menjadi bait kudus-Nya Tuhan. Hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya, yang datang dengan senang hati-Nya. Kami datang ya Tuhan, berseru,
Kami ingin Tuhan menari bersorak, memuliakan Engkau, Raja di atas segala dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami siap melompat. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Izinkan saya bertanya, adakah yang baru pertama kali beribadah di gereja Betani Nusantara Setia di Medan? Kita semua adalah semakin setia di tempat ini, amin. Mari berikan kos kiri kanan Anda paling sedikit 50 orang. Katakan, aku sangat bersuka cita. Paling sedikit 50 orang saudaraku. Siap memuji Tuhan? Saya sangat melihat wajah-wajah yang sangat bersuka cita, wajah-wajah yang sangat diberkati Tuhan. Haleluya. Yes.
masih semangat memuji Tuhan? Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapakku yang baik. Kami telah memuji menyembah Tuhan. Kami sungguh percaya di saat kami memuji menyembah Tuhan, pujian kami dinaikkan. Hadirat-Mu hadir di dalam seluruh kehidupan kami, sehingga pada saat ini setiap kami yang ada di tempat ini telah mempunyai hati yang sungguh, yang siap kita berdoa mengenai firman Tuhan. Karena kami percaya di dalam hadirat-Mu Engkau Allah Roh Kudus yang mengerjakannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Dan sebentar Tuhan kami memberikan persembahan kami. Engkau Allah yang memberkati kami Tuhan. Engkau Allah Tuhan yang memberkati setiap persembahan kami. Dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus.
datang dengan satu tujuan kami ingin menyembah-Mu, karena untuk itulah kami ada menjadi pemuji dan penyembah. Ini kami anak-anak-Mu yang rindu akan jamahan kasih. Kami datang karena kami yakin, kami datang karena kami percaya kalau sampai hari ini kami hidup, kalau sampai hari ini kami boleh ada di tempat ini, semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan belaka. Kami menaikkan pujian penyembahan di hadapan-Mu karena Engkau yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sebentar juga hati kami rindu kembali mendengar firman-Mu, dan kami percaya ketika firman-Mu itu ada di dalam lubuk hati kami akan dirubahkan, hati kami akan diubahkan menjadi lahan yang subur bagi pertumbuhan iman kami. Dan kami yakin dan percaya ketika firman itu dibagikan, ada kuasa manifestasi surgawi terjadi, akan terjadi perubahan hidup, akan terjadi perubahan jiwa, akan terjadi perubahan roh di dalam hidup kami, sehingga kami bertumbuh di dalam nama-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kasih-Mu terus melawat kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami semua anak-anak-Mu di sini rindu dan mau mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom bagi kita semua. Hari ini tema kita apa? Coba ini layarnya. Don't worry, be happy. Oke, don't worry, be happy. Kalau bahasa karunya itu apa ya? Jangan khawatir ya. Jangan khawatir dan bersukacita. Amin. Kita masuk ke slide-nya, slide pertama dulu. Stay di slide pertama. Oke. Dikatakan di sini hasil perenungan saya bersama dengan Roh Kudus bahwa khawatir itu, worry itu, kekhawatiran itu sifatnya universal. Apa itu universal? Universal artinya everybody, semua orang, semua lapisan itu pasti pernah mengalami yang namanya khawatir. Katakan amin. Siapa di sini nggak pernah khawatir? Coba lambaikan tangan. Semua kita pernah khawatir. Anak-anak enggak Pak, anak-anak juga pernah khawatir. Ketika anak saya masih kecil, Ica masih kecil, dia sangat khawatir kalau papa mamanya pergi meninggalkan. Sebentar dia lihat kamar, masih ada nggak bapak di situ ya? Kalau nggak ada dia masih tanya, kemana bapak? Kekhawatiran itu adalah sifat universal. Semua orang di dunia ini merasakan yang namanya khawatir. Ya, khawatir tentang apa Pak? Khawatir tentang apa? Yang pertama kita khawatir tentang hari esok. Apalagi kita suka baca koran, suka nonton di sosial media, buka di YouTube, di mana-mana. Hari-hari belakangan ini menunjukkan ketidakpastian akan hari esok. Semua setuju? Itu dunia tawarkan, itu dunia ceritakan pada kita. Kita khawatir akan hari esok. Ibu-ibu mulai khawatir harga cabai naik, sebentar lagi mau Natal, ya kan? Sementara sang suami suka makan pedas, ya kan? Semua kita khawatir. Kita khawatir, sang ayah mulai khawatir dengan finansialnya, keuangannya. Anak-anak sebentar lagi masuk sekolah, udah masuk sekolah ya, butuh uang banyak, mulai berhitung sana sini. Ada yang khawatir yang hari ini sudah tamat, ada yang khawatir apa saya bisa dapat pekerjaan. Begitu juga ada yang sudah bekerja, sudah berumur, ada yang khawatir tentang pasangan hidup. Orang yang khawatir ini akan punya tingkah, akan punya pola, akan punya perilaku. Bentuknya seperti kegelisahan, cemas, takut akan hal-hal yang belum pasti.
Amin. Dalam bahasa Yunani, akar kata khawatir ini itu disebut dengan merimnao. Merimnao, saya nggak gitu lafal, siapa nih anak-anak teologi ya sih. Merimnao atau merimnao, kalau merim itu biasa orang tahu wangi, ya kan? Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, artinya pikiran yang terbelah. Orang yang khawatir ini punya pikiran yang terbelah. Artinya menggambarkan kekurang percayaannya atau fokusnya mulai tidak lagi satu titik. Fokusnya yang tadi kepada Tuhan mulai meragukan. Ini konteksnya dalam anak-anak Tuhan ya. Saya nggak bicara di luar gereja, enggak. Saya bicara di tempat ini. Orang yang khawatir itu mulai fokusnya berubah, terbelah. Tanda-tanda awal ketidakpercayaannya itu adalah dimulai dengan kekhawatiran. Saya punya sedikit ilustrasi. Kalau ilustrasi ini mungkin pengalaman hidup boleh dikatakan juga. Suatu masa ketika saya masih kuliah di tahun 2000, saya masih ingat tahun 2000 itu beli nasi lauknya ayam itu masih 7.500. Makan babi panggang itu satu porsi 15.000, tapi piringnya masih besar gila. Kalau sekarang ada kecil-kecil kan? Ya kan? Masih besar. Ketika saya kuliah, ada teman saya datang dia sama saya. Di apa? Gini di, bisa aku minta tolong sama? Kalau minta tolong ini pasti curiga gitu ya kan? Ya kan? Supaya persahabatan tidak renggang, pinjam dulu cepet, ya kan? Gitu. Ujung-ujungnya kan pinjam ya kan? Saya udah tahu. Dia bilang begini dengan kisah hidupnya yang hampir menitikkan air mata, begini, kami begini, saya butuh ini untuk menyelesaikan tugas saya butuh uang sekian untuk bisa membeli kertas, ngeprint di dulu rental, dulu belum banyak orang yang menggunakan laptop, bahkan dulu masih komputer yang PC itu, ya. Jadi ceritanya dia butuh sesuatu, butuh uang. Datang sama saya, dia bilang begini, pinjamlah dulu 100. Pada masa itu pecahan uang 100 belum ada, masih 50 gambar Soeharto, ya kan? Singkat itu kan? Si gambar Soeharto 2 biji. Belum ada pecahan 100, masih warna biru itu. Ya saya kasih pinjam, saya bersuka cita dalam hati saya, waduh saya menolong orang, ya kan? Saya menolong orang, haleluya saya bilang, ya kan? Dan ketika saya beri sama dia, sebentar ya, saya ambil di ATM, saya bilang, saya kasihkan. Kebetulan saya kasihkan uang 20. Saya masih ingat 20. Ini ya, oke. Saya masih bersuka cita. Tidak ada kekhawatiran saya muncul dalam hati saya. Ketika saya berjalan menuju Sumber, kami dulu semua pulang dari Sumber. Pulang dari Sumber, ketika di jalan saya jumpa seseorang di kedai kopi. Di sini. Dari mana kau tadi? Beli kok ATM tadi? Iya. Ada kawan tadi mau minjam duit sana. Kasihkan sama dia. Apa ceritanya? Begini ada masalahnya ini. Aduh katanya. Kenapa bro? Aku juga udah sama kita kena di 2 orang. Loh kok bisa? Iya. Baru kutanya lagi sama kawan sana, dia pun begitu. Tapi bulan lalu tidak pernah mau mengembalikan. Ini orang tukang asinan, ya kan? Apapun diasinkan sama dia, ya kan? Aduh. Mulai dari kampus saya menuju Sumber, saya masih bersuka cita. Dalam hati saya, saya diberkati untuk memberkati. Tapi ketika lewat Sumber, saya mulai khawatir. Kekhawatiran saya muncul. Karena cerita-cerita teman-teman ini, wah ini kawan ini payah. Ya kan? Sebelum kita kasih pinjaman, masih berkawan. Ketika kita udah kasih, pasti hilang. Ini. Saya mulai khawatir. Karena pada masa itu nilai segitu itu besar sekali. Saya khawatir, hati saya gelisah. Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa saya khawatir? Kenapa saya gelisah? Karena saya mulai kehilangan yang namanya percaya. Saya mulai hilang kepercayaan saya bahwa dia sanggup dan mau mengembalikan uang saya. Begitu juga ketika kita khawatir bersama Tuhan, kita mulai kekurangan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong hidup kita. Katakan amin. Amin.
kita hari ini mau belajar supaya kita bisa menang dari kekhawatiran ini. Karena kekhawatiran ini sebuah gejala awal, ya kan? Ini saya udah mulai flu nih. Dari 2 hari yang lalu saya udah bersin-bersin, batuk. Semalam juga pas gua puasa mulai batuk. Ini gejala awal yang namanya influenza. Tapi kekhawatiran ini merupakan gejala awal kita mulai meninggalkan Tuhan. Maka kita harus basmi. Ya kan? Semalam saya cuma bapak gembala sini. Cari nanti yang namanya apa, kata aku semalam bilang kencur katanya kan. Saya cari kencur. Supaya saya bisa mengatasi gejala awal ini. Everybody kita khawatir. Everybody we are worried to our future. Kita itu khawatir dengan masa depan kita. Tapi itu adalah sesuatu gejala awal yang harus kita basmi, yang harus kita selesaikan, yang harus kita sembuhkan. Katakan amin. Mati laptop saya. Oke, kita mau belajar hari ini bagaimana kita bisa mentuntaskan agar penyakit ini, gejala awal ini tidak berubah menjadi penyakit kronis iman kita. Next. Tentu kalau kita lihat Alkitab, semua di sini mungkin sudah dari lahir, ada yang dari sekolah minggu, ya sudah paham ketika kita khawatir itu kita berbicara, kita pakai 2 landasan firman Tuhan. Yang pertama itu khotbah di bukit, ya kita sudah baca, nanti kita baca sekali lagi. Yang kedua nanti tentang Paulus, surat Filipi, ya. Yang pertama kita baca dulu supaya kita iman kita kuat, kita belah, kita bedah dulu ini firman Tuhan. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Coba dibuka. Piece by piece, ayat per ayat, helai demi helai. Yuk kita baca berganti-gantian. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Ya, pelan saja supaya kita bisa merasakan, supaya kita bisa sembuhkan gejala awal ini, ya kan? Dengan firman Tuhan sebagai obat. Oke? Matius 6 ayat 25, nanti kita ganti-gantian ya. Nanti saya ganjil, nanti Bapak Ibu ayat yang kena. Ya. Saya mulai, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Jangan khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 26. Stop dulu. Tuhan bertanya sama kita. Ini tidak dalam bahan khotbah saya, tapi ini pertanyaan dari Tuhan yang harus kita jawab. Dalam Matius 6 ayat 26 ini Tuhan bertanya kepada Bapak Ibu Saudara terkasih. Pertanyaan itu adalah frase terakhir. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Amin. Adakah kita di sini? Ya, nilai hidup kita di mata Tuhan setara dengan burung-burung di udara. Nehi, kata orang India. Kenapa? Proses penciptaan kita itu luar biasa. We are special. Pertama kita diciptakan bukan hanya lewat firman. Manusia diciptakan lewat tanah liat. Ada usaha dari Tuhan. Itu artinya kita spesial. Sudah? Kita diberi tempat oleh Tuhan. Sudah? Kita berdosa, Tuhan care sama kita. Dia cari cara bagaimana supaya menarik kita keluar dari lembah dosa. Pertanyaan yang sekali lagi Tuhan tanyakan kepada kita, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Katakan amin. Amin. So don't worry, be happy. Haleluya. Kita lanjut. Ini saya atau Bapak Ibu baca? Saya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Nah, Tuhan tanya lagi, kalau kamu khawatir, ibu-ibu, khawatir bapak-bapak, khawatir anak-anak, apakah kekhawatiranmu
selanjutnya. Ayo lanjut 28. Saya baca. Namun aku berkata kepadamu, siapa nggak kenal Salomo? Salomo itu diberi kemegahan. Tidak ada manusia yang lebih kaya daripada Salomo. Tidak ada manusia yang lebih berhikmat daripada Salomo. Tapi Tuhan bandingkan Salomo dengan bunga, menunjukkan bahwa Salomo saja orang yang paling hebat, orang paling kaya, orang paling berhikmat, tidak seindah bunga bakung di taman. Artinya apa? Kalau bunga bakung di taman itu didandani oleh Tuhan, apalagi kita anak-anak. Amin. Amin. Next. Ini saya atau Bapak Ibu saya? Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini dan ada besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang kurang percaya? 31. Semua itu dicari bangsa-bangsa dan tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. 32, 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok punya kesusahan sendiri. Kesusahan sehari. Coba salam untuk diri kanan. Hari ini aja kita pikirkan. Yuk bilang. Hari ini aja, besok lagi ya. Hari ini kita habis pulang kebaktian, kita mau makan BPK di mana? Kita pikirkan, ya kan? Iya kan? Nanti sore kita mau mandi di Pantai Bokeh, kita pikirkan. Oke? Deal ya? Deal ya? Ya, ini landasannya. Landasannya itu di Matius 6 ayat 25. Baik Bang, yang pertama tadi masih. Ya, di situ dikatakan burung dan bunga itu Allah pelihara, itu ciptaannya. Ini menunjukkan bahwa manusia itu lebih berharga. Yang tidak berharga saja di mata Tuhan, Tuhan pelihara dengan baik. Yang tidak berharga saja di mata Tuhan, Tuhan dandani dengan baik. Tapi manusia itu adalah biji mata Tuhan, sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan, sesuatu yang patut diperjuangkan Tuhan. Dia capek-capek kirimkan anaknya, dia kirimkan nabi-nabi untuk kita. Itu tandanya kita semua berharga di mata Tuhan. Mengapa kamu khawatir, kata firman Tuhan? Berpeluh aku mengejar engkau supaya kau kembali kepadaku. Mengapa kamu khawatir, kata firman Tuhan? Amin. That's the point. Intinya dikatakan di sana, bagaimana supaya kita distract? Artinya pikiran kita tidak tertuju pada kekhawatiran. Karena yang error itu pikiran kita ketika kita khawatir. Amin. Caranya bagaimana? Cari dahulu kerajaan Allah. Ya, fokus kita ubah. Kalau tiap hari kita nonton YouTube, pasti kita khawatir. Belum lagi beritanya, kita belum tahu berita hoax atau berita yang betul. Kita buka scroll di Facebook, Instagram, ke bawah-bawah, ini beritanya betul atau enggak. Kita mulai khawatir. Tapi kalau kita mencari kerajaan Allah, we are focus. Pikiran kita tidak terbagi-bagi. Ya, saya mulai 2 bulan atau sebulan yang lalu, saya mulai puasa yang namanya sosial media ketika hari Minggu sama hari Senin. Ya, sekitar 2 minggu lalu masa demo-demo itu ya, entah mulai karena umur ya gila ya, nggak tahu saya ketika scroll di Facebook, scroll di Instagram, mau tidur gitu, I cannot sleep, saya nggak bisa tidur, dan mimpi saya terlalu kayaknya seolah-olah saya ikut dalam demo yang kemarin yang ramai itu. Sejak saat itu saya mulai, ketika mau tidur saya baca buku, saya suka baca buku sebelum tidur sampai ngantuk, saya ubah itu semua. Pikiran saya mulai kacau. Ya, iblis itu mulai membumbui dengan kekhawatiran.
Tapi hari ini firman Tuhan katakan, kalau hal-hal saja yang not urgent, not priority, bukan hal penting di dunia ini, apalah pentingnya burung, apalah pentingnya bunga, itu bagian dari perlengkapan yang Tuhan sediakan untuk keindahan manusia. Itu saja Tuhan perhatikan. Dan hari ini Tuhan katakan, I really care about you. Aku sangat peduli dengan kita. Don't worry. Amin. Don't worry. Fokusnya adalah prioritas hidup pada Tuhan, bukan pada dunia. Come on guys, apalagi kita yang sudah berumur, kurangin aja lah ya. Iya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mulai scroll ya, katanya apa? Fiskalnya naik, kebutuhan naik, itu sudah firman Tuhan. Gak akan pernah lagi semua, maaf ya, saya berkata dengan apa adanya firman Tuhan. Jangan lagi harapkan yang namanya semua harga-harga turun, gak ada lagi waktu itu. Itu mimpi kita, gak ada. Firman Tuhan katakan ini akan terus naik, grafiknya akan begini. Puncaknya nanti ketika suatu bangsa akan melawan bangsa lain, Armageddon, Tuhan Yesus datang kedua kali, itu tidak ada lagi. Jadi jangan berharap lagi harga beras turun. No. Itu firman Tuhan, bukan saya berkata. Next slide. Itu landasan yang pertama. Landasan yang kedua tentu dari Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Wah, ini sudah sering kita baca, ya. Kalau tadi Matius ini Pak Matius Subakti ya, koordinator FA kita. Tapi ini Matius ini, Rasul Matius ini adalah seorang teolog. Dia menjabarkan surat Matius ini dengan Biblionya, dengan teolognya. Tapi Filipi ini adalah Paulus. Di sini kita bisa belajar bagaimana prakteknya. Ya, ini gabungan antara teori dan praktek. Keren. Enak juga deh. Ya, kita mau belajar ini prakteknya yang disisipkan oleh Paulus kepada kita. Yuk kita buka dulu Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Jadi kita sudah belajar teori tadi, teorinya sudah full, lulus lagi A. Nah, kita praktikum hari ini, ya kan? Oke, kita baca yuk sama-sama karena 2 ayat saja ya, 2, 3 ya. Janganlah beri kemuliaan untuk Tuhan. Indah sekali. Paulus berikan sebuah praktek bagi kita. Bagaimana kalau kita khawatir? Tadi teorinya sudah full, sudah lengkap. Kita ini biji mata Tuhan, kita ini berharga di hadapan Tuhan. Kalau yang lain saja Tuhan perhatikan, kenapa kita tidak? Hukum sebab akibatnya itu berlaku. Tapi yang kedua ini Filipi 4 yang 7 ini, Paulus ajarkan praktikumnya bagi kita. When you are worried, ketika engkau khawatir, aku berikan langkah-langkahnya supaya kamu jangan khawatir, kata Paulus. Yang pertama, langkah pertamanya adalah janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga. Saya sambung sedikit ya, dalam tanda kurung. Tapi kalau kamu khawatir, nyatakanlah semua keinginanmu di hadapan Tuhan. Ada cara ketika kita khawatir. Tidak tertutup kemungkinan kita khawatir dalam kehidupan ini. Kita masih daging, kita masih punya lingkungan, kita masih punya anak, suami, istri. Hal-hal kekhawatiran itu bisa datang. Tetapi ketika dia datang, Paulus katakan, firman Tuhan katakan, nyatakan kekhawatiranmu itu di hadapan Tuhan dalam doa. Amin. Jadi, ada saya sadar sebentar gimana ya? Nah, respon pertama terhadap kekhawatiran. Respon pertama, kalau kita ada api di sini, ini misalnya api, ketika kita nggak tahu ini kita pegang, itu respon pertama kita, refleks kita, ngerti ya? Ketika kita khawatir, refleks kita, respon pertama kita itu adalah doa. Katakan bersama saya doa. Nyatakan kekhawatiranmu di hadapan
Itulah Tuhan. Dia tahu masalah hidup kita itu pelik. Dia berikan jalan keluar. Ingat garis bawahnya, tagline-nya, red line-nya adalah respon pertama. Oke? Artinya apa? Ketika kita khawatir, gak usah kita telepon tulang dan tulang kita. Oh, tulang, gimana nih tulang? Gak lulus pula sekolah, gimana kita buat ini? Di mana nanti dia sekolah? No, ketika kita khawatir, hal pertama yang kita lakukan, kita datang sama Tuhan. Ini yang dilakukan Daud ketika di Gilgal. Ketika keluarga-keluarganya itu diculik oleh pasukan musuh, orang-orang siap merajam dan siap mau membunuh Daud. Ini hal yang paling kritis di dalam Daud, kehidupan Daud. Apakah Daud khawatir? Yes, Daud khawatir. Dan respon yang pertama yang dilakukan Daud apa? Dia mengambil baju efod. Artinya apa? Dia masuk dalam pujian penyembahan. Dia nyatakan segala kekhawatirannya. Dia nyatakan segala keinginannya kepada Tuhan. Tuhan selesaikan. That's the point. Kalau tadi kita belajar teori, ini kita belajar praktek. Ya, amin, amin. Respon pertama kita, kuncinya di situ. Respon pertama kita. Kalau doa adalah respon ke-12, udah semua mentok tumpak tuh, coba sana, coba sini, coba sana, coba sini. Akhirnya Tuhan Yesus kita bilang, Tuhan tolong. Prosesnya akan lebih panjang. Oke? Saya betul. Waktunya tinggal 15 menit. Oke. Next slide. Sorry, balik ke yang 2 tadi. Formula 3 langkahnya formulanya ada 3 langkah tadi. Jangan khawatir. Yang pertama, ya, jangan khawatir. Doa, syukur, ya. Nah, ini ada poin yang ketiga. Coba kita lihat. Kenapa kita mesti berdoa? Respon pertama kita, kenapa kita mesti berdoa? Karena doa itu mengubah energi kekhawatiran kita menjadi komunikasi dengan Tuhan. Oke? Saya pernah nonton sebuah film, bukan film, cerita dokumenter tentang kehidupan seorang psikiater. Ya, psikiater itu adalah orang yang dokter, ahli jiwa. Jadi kalau ada orang bermasalah kejiwaannya, dia akan datang ke psikiater. Ya, berbeda dengan dokter-dokter yang lain, dokter juga enggak. Dokter ya, berbeda dengan dokter-dokter yang lain, di mana dokter yang lain itu biasanya itu memberi obat-obatan dan treatment, suntik, makan obat. Tetapi di psikiater ini kebanyakan itu komunikasi. Ya, kebanyakan itu cerita, ngemeng-ngemeng, ya kan? Jadi datanglah orang yang mungkin bermasalah kejiwaannya, duduk berdua gini, obatnya itu cerita, obatnya itu komunikasi. Dia keluarkan unek-uneknya. Tadi psikiaternya cuma diam gini. Yang tadi orang yang itu mulai nangis. Suami menikah aku udah ya. Ternyata dengan doa itu sama, kita datang kepada seorang psikiater ketika kita khawatir. Doa itu mengubah energi khawatir kita dengan komunikasi dengan Tuhan. Kita ada solusi, kita ada tempat curhat. Kalau manusia tidak ada dengan tempat curhat, besok bisa keluar dalam Instagramnya, ya kan? Mama si Anu semalam datang sama aku. Satu kampung tahu, ya kan? Tapi kalau dengan Tuhan, Dia berikan solusi. Jadi kita khawatir, kita datang berdoa, kita mengubah energi kekhawatiran kita menjadi komunikasi. Kita datang dengan sumber kedamaian. Kita datang, saya nggak cukup berani bilang Tuhan itu psikiater kita, nggak cukup berani. Tapi seperti itu, teduh. Dia akan pasti berikan solusi-solusi. Datang kepada Dia, Tuhan, Allah yang mengerti, Allah yang peduli. Amin. Amin. Next. Aduh, semoga.
bukunya nanti boleh dibaca ya Bapak Ibu ya di rumah ya. 1 Petrus 5 ayat 7 ya. Mazmur 55 ayat 22, Yesaya 41 ayat 10. Nanti saya share nanti bahan apa yang saya share di grup gereja ya. 1 Yohanes 4 ayat 18 ya. Ini ayat pendukungnya supaya menguatkan kita dalam perkara. Next. Nah, saya mau fokus di sini. Kekhawatiran ini sebagai dosa. Ya, kekhawatiran sebagai dosa. Ini saya bilang tadi gejala awal plus penyakit dalam kerohanian dan kehidupan kita. Ya. Dari awal tadi saya sudah berikan ilustrasi bahwa kekhawatiran ini merupakan lawan dari iman kita. Ya. Iman dan kekhawatiran itu hal yang bertolak belakang. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang belum kita terima, tapi kita impikan, tapi kita minta kepada Tuhan. Sedangkan kekhawatiran adalah penolakan atas iman. Amin. Ya. Jadi ini saya bilang tadi gejala awal bagi kita mulai meninggalkan Tuhan. Orang-orang khawatir itu merupakan gejala awal ya. Masih stadium yang paling rendah. Mulai worry, khawatir. Langsung obati dari dengan 2 Matius 6 dan Filipi. Clear. Istirahat 1 hari, besok gak khawatir lagi, go lagi bersama. Oke? Yang kedua, khawatir itu tanda tidak percaya akan pemeliharaan Allah tadi. Yang kita jelaskan di Matius 6 tadi. Kita gak percaya Tuhan sanggup melihara kita. Kita gak percaya Tuhan sanggup selesaikan masalah kita. Kita tidak percaya Tuhan bisa keluarkan kita dari masalah finansial kita. Makanya khawatir dan iman itu adalah hal yang kontradiktif, bertolak belakang. Bohong besar kalau ada orang khawatir katanya dia beriman. Aku khawatir tapi aku percaya sama Tuhan. No. Kalau dia beriman, dia pasti tidak khawatir. Kalau dia khawatir, dia pasti tidak beriman. Hal yang kontradiktif. Yang pasti orang yang khawatir itu melumpuhkan imannya. Serangan pertama itu, kalau saya flu ini yang pertama menyerang itu adalah hidung dan tenggorokan saya. Saya mulai batuk, pilek, tadi malam udah meriang, kena dia salah. Khawatir itu yang diserang pertama adalah iman kita. Mulai ogah-ogahan melayani Tuhan, mulai malas ikut Tuhan. Ya, bukan hanya rohani kita, ini penyakit khawatir ini seperti virus yang kita anggap ini sepele, tapi bisa masuk ke dalam hidup